memenangkan game pertama dan reset cepat. Analisa singkat itulah yang dibutuhkan oleh Bigetron Alpha. Alright, kali ini kita masih membawa game ke game yang kedua. Mampukah Bigetron membawa ke game berikutnya atau Eko bakal menutup dan menurunkan dari Bigetron Alpha? Ya sebenarnya untuk buff yang pertama memang Karina itu akan lebih cepat daripada Fanny. Namun pressure-nya, jangan lupakan pressure dari Fanny di level kedua, invasi. Mungkin dengan steel cable-nya dia bisa bermain lebih agresif lagi walaupun ada screening yang dilakukan oleh JP. Alright, dan bahkan kalau misalnya kita menyaksikan di mana para pasukan dari Bigetron Alpha, kali ini mereka di arah top lane-nya memang kalah head to head. Memang Soriza tidak bakal bisa menumbangkan seorang Sanford seorang diri. Tapi kalau misalnya di Kate atau bisa dimainin landing jauhnya, Bigetron Alpha masih punya chance itu. Bisa. Split push-nya memang nih solusi untuk split push paling ada dari Direct yang harus main 3-2 gitu kan. Dan steel cable galak banget. Dari segi emblem, nah nih Lethal Ignition untuk kedua jungle-nya. Karinanya ada Rapture, berarti penetrasi dari Karinanya lebih kuat lagi. Dan emblem dasarnya adalah Mage. Yang artinya magical power-nya itu akan lebih besar. Sementara kalau dari Fanny-nya Super Ken, dia pakai Trill. Adaptive damage yang dibutuhkan untuk di awal. Oke, tapi sama dia melihat dengan adanya penetration yang dia akan coba tumbangkan sosok dari Brody ini kayaknya bisa harus dipikirkan berkali-kali lipat. Kalau dia miss sedikit aja, malah dia yang bisa dimakan. Menurut gua, makanya yang paling enak adalah sekarang Farsha. Tapi nggak ada tenacity Bang di Brody. Betul, walaupun nggak ada tenacity. Tapi kita lihat di arah top lane bakal coba dimakan. Sanford gagal, berikan sedikit damage terhadap Sorizo. Dan Sorizo mau nggak mau cuma bisa melakukan clear minion. Gimana caranya di turtle yang berikutnya, ini udah pada standby, udah pada siap dalam kondisi yang maksimal. Mungkin momennya ada di Finn level 4 ya. Ketika Finn udah level 4, satu Purify doang dari Eko. Ini bisa mancing Fataling dengan sangat bagus. Dan lihat, steel cable sakit banget. Dan mancing flicker dari JP. Oh mahal, itu mahal banget. Flicker sangat mahal, tapi lihat jarak top lane. Sanford bakal coba di pick up oleh Sorizo. Sorizo one last hit. Dan nampaknya tidak berhasil didapatkan. Tapi Super Fit standby on position. Mencoba teman-teman seorang Saji. Saji seorang diri. Tadi menemani. Dan masih mau disengage. Bigetron Alpha, mereka tidak punya flicker dan mereka memilih untuk melakukan clear terlebih dahulu, memantapkan diri mereka untuk mendapatkan turtle yang pertama. Gak ada korban dari fight barusan. Memang banyak banget spell yang kebuang nih, bahkan dari Eko-nya juga kebuang. Sanford buang flicker dan yang kita lihat turtle pertama nih, masih belum mau di setup. Fanny-nya dari Super Ken masih fokus untuk ambil buff dulu. Bahkan sama juga dengan Zaida, dia juga ngambil buff dulu. Tapi setup ternyata dilakukan oleh Bigetron Alpha yang ditukar. Dipotong, deny rotation. Mereka akan coba mendapatkan turtle kali ini. Team fight akan coba terjadi. Tapi standby, bakal coba didapatkan. Mundur ke arah depan. Kai memberikan sedikit damage tapi JP. Kali ini mereka harus sadar kalau misalnya JP gak ada satu buah. Dia pecat, Super Ken masih mau lebih. Pada strike telah dikeluarkan Sorizo. Memilih untuk mundur ke arah belakang, reset lagi. Dan para pasukan dari Eko dan juga Bigetron Alpha. Nampaknya mereka sadar Super Fin is back lane. Ya ini harusnya bisa dipegang lagi sama Bigetron Alpha karena Super Fin siap dan Sorizo dipok sakit banget bahkan. Oke, Super Fin telah melancarkan perfect match ke depan untuk melakukan zoning out saja. Dan ini dia turtle pertama untuk Bigetron Alpha. Iya, berbeda dengan game pertama. Sang robot merah seperti bangkit dari game yang kedua karena memang dari power hero-nya pun untuk early gamenya sebenarnya Bigetron Alpha juga lumayan pegang. Turtle pertama, keuntungannya memang nggak terlalu terasa karena kalau kita lihat dari segi goldnya juga masih dipegang oleh Eko. Tapi ini dikit banget, 100 gold ini kayak beda 2 minion doang itu udah bakal kekejar lagi. Yang bikin masalah mungkin dari buff turtle-nya nih dan juga ada XP yang di-share dari turtle yang pertama diamankan oleh Bigetron. Oke, yang bahkan harus disaksikan adalah gimana caranya sekarang para pasukan dari Bigetron Alpha mempertahankan pace yang mereka miliki. Karena kalau misalnya Eko, ini satu momen dia buat, ini bisa membalikan Bigetron Alpha dengan sangat fatal. Ingat, hero Bigetron Alpha depending sekali dengan ada purple buff. Dan depending itu yang membuat mereka mungkin harus menggerakkan 4-3 orang untuk berada di arah purple buff, Lim. Cukup setuju sebenarnya gue Bang. Dan untuk perbedaannya ya dari Eko ini di game pertama mid lane-nya kan Gift. Maka dari JP ini yang pakai Kaja dia nggak bisa bareng sama Gift-nya. Dia butuh burst damage, dia makanya mainnya ke outplay. Tapi di game kedua, rotasi bareng dengan mid lane, Sanji yang nge-follow, ini juga lumayan bahaya nih. Pick off-nya bisa ke arah XP lane, invasi jungle, ataupun ke arah gold lane. Oke, dan itu nampaknya udah diperhatikan sama Saken, makanya dia bermain safe banget. Tapi informasi telah diberikan, ada JP di depan sana. Para pasukan dari Bigetron Alpha mampukah mereka untuk mendapatkan sosok dari outplay dari bottom lane. Karena kalau dari segi spell yang saya lihat yang respect dengan adanya Purify ini mungkin cuma ada di Sanji. Jadi mungkin bukan Finn yang berhasil mendapat jawaban dari salah pick up terjadi.
Ken bakal coba dikejar ke arah depan. Masih berhasil untuk mundur, solo pick off kali ini. Ini dia, baru banget dibahas tadi sama Bang Oji kan, Purify. Dia Yes. nggak punya flicker, langsung dimakan sama Super Ken. Makanan yang paling enak ya Farsha. Parsha sebenarnya Karina juga bisa dimakan loh. Karena dia Karina damage ya. Tadi ada Starlium yang udah jadi juga buat Zaida. Ya dia nggak ada defense. Dan jangan lupakan Karina ini kan jungle, Retribution ya. Itu bisa diangkat sama Finn. Follow up damage dari Bigetron Alpha ini pastinya cukup. Karena ada Super Ken ataupun dari Saken. Ya, Super Ken dan juga Saken kombinasi yang mungkin harus diperhatikan. Cuma yang gue takutkan adalah jangan sampai Zaidanya bermain flanking. Jangan sampai Zaidanya lepas dari pandangan dari Super Finn ataupun Ki. Karena posisi dari Karina ini, kalau dia udah main flank, kalau dia udah main belakang, dia snowballingnya enak banget kalau dapat 1 point kill. Iya, iya. Ketika dia unggul 1 item aja. Nah itu udah susah banget untuk balikin keadaan. Dan ada direct juga Bang. Ini yang bisa armor break nantinya. Dia ngasih efek armor break. Jadi siapapun yang ditarget, bahkan Sorizo sekalipun, gue rasa itu bisa ditumbangkan. Tapi mirroring sepertinya dari Eko. Oke, mirroring akan coba terjadi. Super Finn standby on position. Kali ini di arah belakang para pasukan Bigetron Alpha mereka berhasil menutup invasi di arah bottom lane. Dan bahkan dua lane dimenangkan ini. Ini dua lane dimenangkan loh. Dia dapetin atas, dia dapetin mid juga. Setidaknya walaupun belum pecah turret, tapi mereka udah pegang midnya. Clear midnya udah cepat. Dan ini bisa membuat Saken space-nya sangat mahal untuk dapetin 1 buah poin di bawah plus sama turret-turretnya. Ini nice banget sih. Iya, lane managementnya bagus banget kalau gue bilang. Masalahnya dapat turtle dan ditarik nampaknya. Tapi dipecah setelah dapatkan 1 buah point kill dan akan coba dimanfaatkan dengan turret yang tadi gue bilang. Waduh. Lane managementnya. Lane management yang sangat bagus menurut gue dari para pasukan Bigetron Alpha. Ya dia sengaja, Sorizo maju di tengah, udah clear juga tadi kan kondisinya. Dan gak ada tarik, Super Ken menggila. Oh, Super Ken, dia terlalu terburu-buru. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Para pasukan Bigetron Alpha nampaknya kehilangan Super Ken di saat yang tidak cukup tepat. Karena kalau tadi Super Ken nggak tumbang dan dia bisa balik ke arah belakang. Gak ada Sanji, cuma Zaida. Super Finn bisa makan Zaida. Dan midnya juga bisa diambil. Yes. Sementara kita lihat dari item nih, Blade of Despair udah jadi untuk Saken. Damage outputnya udah harus diperhatikan. Sementara kalau kita compare dengan marksman dari lawannya, yaitu dari Outplay, dari Echo. Malefic Roar ternyata menjadi item pertama yang dibuild, cukup unik nampaknya. Biasanya Brody kita lihat sukanya pakai Heptasis. BOD. Atau BOD di first item bahkan kalau memang dia posisinya tajir. Tapi kali ini Malefic Roar. Yang penting memang damage outputnya masuk. Apalagi ada direct yang menggunakan War X ternyata. Jadi bisa kita bilang ini adalah symphony of item, bukan symphony of skill. Sama-sama armor breaker, sama-sama mencahin, dan bahkan mereka memastikan kalau Sorizo tuh nggak bakal bisa bertahan hidup. Dan ini dia adjustment yang telah didapatkan dan langsung turn off memory. Sorizo to survive, bergerak belakang, flicker bakal dikeluarkan. Super Finn tidak mau terlalu terburu-buru karena yang dituju adalah di arah belakang. Tapi ternyata Fatality gagal. Fatality tidak berbuah manis, 1 moment kill, untung ada Super Ken. Dengan damage karena kalau tidak mereka tidak akan ada pertukaran sama sekali dan rugi. Fatality from Super Finn. Yes, ada For nothing. sedikit miss mekanik nampaknya ya. Tapi kalau dilihat dari posisinya kali ini Bigetron Alpha, mereka masih berlima. Lordnya juga ada, udah spawn dari Lordnya. Ini bisa banget nih kalau memang pengen dikontrol oleh teman-teman dari Bigetron Alpha, ditarik ke belakang dulu mungkin. Karena untuk potensial Lord yang sekarang DPS pastinya ada di Bigetron Alpha. Beatrix dari Saken itu akan lebih cepat dan jangan lupakan Fanny, dia bisa split push juga nanti untuk mainin laning jauh. 4-1 metode yang paling sempurna mungkin untuk Bigetron Alpha sekarang. Yes, 4-1, Sorizo juga ada di sana dan bahkan mereka kalau mau main pakai 3-2 pun masih bisa. Yang tadi sebelumnya yang mereka mendapatkan turret di arah bottom dan juga retop, ya itu bermain 3-2. 3-2 masih mahal dan kalau misalnya kita lihat Bigetron Alpha sekarang gimana caranya dari sosok Super Finn menutup rotasi dan jangan sampai kepotong lagi rotasinya. Karena Echo megang boost berkali-kali. Mereka lihat, mereka punya vision yang cukup luas. JP akan memasang ke arah belakang. Akan coba dipaksa begitu saja oleh Super Finn. Ketarik, dia adjustment telah didapatkan. Super Finn, informasi yang sangat mahal kali ini. 1 defense adjustment ini sia-sia. Mahal harganya tadi tuh. Wah ini bagus banget sih, nggak ada defense adjustment, Finn bisa lebih bebas. Saken juga sama, apalagi Super Ken. Susah banget ditangkap nih, hanya bermodal dengan outplay berarti nih. Yang bisa nangkap untuk Super Ken sekarang. Dan Lordnya langsung di start. Dengan adanya informasi yang mahal banget tadi. BTR tahu nih, Bigetron Alpha dia tahu, oke kita harus manfaatin. Dari Lord ini kita harus ambil duluan, apalagi pressure-nya akan ada dari Bigetron Alpha. Oke, udah mulai bisa berubah ke arah di biru sih, tapi Super Finn terlalu banyak terpoking. Super Finn kali ini berhasil membaik time. Fatality for nothing again, Super Finn, what are you doing? Kejar. Play on the bad memory. Oh,
Outplay masih mau lebih. Outplay melakukan Super Ken. outplay dari mid lane. Oke, Super Ken dia ada di posisi yang enak banget. Tapi kayaknya nggak bagus juga nih kalau memang pengen ditukar karena dengan jumlah yang kalah itu lumayan bahaya. Dan untuk Lord mengarah ke arah top lane. Mid-nya dulu nih, mungkin fokus ke arah mid lane. Diambil dulu dari arah mid lane-nya biar jungle-nya terbuka. Tapi Eko juga sadar, mid lane itu adalah tujuan utama dari Bigetron Alpha. Makanya langsung di-clear duluan dari mid-nya. Alright, para pasukan dari Bigetron Alpha. Kali ini mereka berhasil mendapatkan keunggulan dengan adanya Lord yang bergerak di arah top lane. Satu turret di arah tengah yang paling mahal untuk Bigetron Alpha pun tidak tersentuh sama sekali. Dan jangan sampai tersentuh karena itu satu-satunya turret yang menjaga purple buff dari seorang Super Ken. Di arah top lane, Super Finn coba untuk bertahan. Coba untuk menuju ke arah belakang, semuanya udah pada bubar dengan adanya konsol gaming. Tidak ada lagi konsol gaming untuk Eko untuk beberapa detik ke depan. Yang menandakan Super Minion di arah tengah mungkin akan bebas untuk masuk ke dalam pertahanan dari Eko. Tangannya terbuka dan bisa didapetin. Nah ini nih invasi jungle enak dan wah narik Finn. Different Judgment menuju ke arah seorang Finn. Kembali lagi termakan umpan Super Finn. Tapi kali ini mereka udah stand by on position. Super Finn masih menatap karena sebenarnya mereka akan teamfight dari bottom lane. Satu-satunya Super Minion yang masih tersisa. Masalah 3 kali bang. 3 kali narik ke arah Super Finn dan tiganya nggak tumbang loh. Ini yang harus direvisi juga dari Eko. Dia harus tahu nih cara targeting yang benar dan mid-nya yang di-press. Hampir saja bisa dapetin inner turret. Wow, inner turretnya masih bertahan di arah tengah nih. Oke, masih cukup aman dan untuk sebenarnya base turret masih susah sih untuk sekarang ya. Yang penting inner turretnya udah hilang, zonanya bisa dikuasain lagi nih sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Invasinya akan lebih enak karena frontlanernya udah ada Soriso. Oh, JP, dia tahu Flicker mau dipaksa supaya defense judgment sekalipun yang dikenakan itu tidak akan terlalu jauh narik ke arah belakang. Tapi Super Finn masih menahan, mencari di mana Outplay berada. Outplay pun juga sama, dia benar-benar nunggu. Dia tempel ke arah tembok, karena apa? Karena ketika Super Finn masuk dan Outplay bisa masuk ke arah base-nya, itu udah terlalu rugi untuk Super Finn. Ditarik lagi bang, Super Finn ditarik lagi dan gak tumbang lagi. Mungkin ada personal ya. Personal mungkin ya. Ada personal ya. Mungkin 4 kali ditarik dan gak tumbang sama sekali. Ada sedikit Oke. miss yang terjadi dari Eko juga. Walaupun tadi Zaida ada di posisi yang bagus, tapi kayak nggak bagus juga kalau dia mau flanking ke bagian belakang, nggak dapetin kill sama dengan tumbang. Maka dari itu sekarang Eko, dia coba memilih untuk reset terlebih dahulu. Next Lord akan ada di arah bottom lane. Pressure dari arah top lane dipegang oleh Bigetron. Eko. Kali ini Eko udah mulai harus memperhatikan dan apakah mungkin Eko di sini bakal coba all in terhadap Lord yang akan didapatkan oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Karena udah standby on position, clear minion telah didapatkan, no further extract for this time. Tandanya para pasukan dari Bigetron Alpha mereka sadar kalau mereka bisa makan Sanji. Sunport, gak ada yang tahu Sunport di depan sana. Para pasukan dari Bigetron Alpha mereka masih coba untuk melakukan sedikit poking terhadap Lord. Vision terlihat, Super Ken tertangkap dan tidak ada cover. Hilang gitu saja, informasi telah diberikan oleh seorang Sunford. Iya. Super Ken di sana, seorang diri tadi menemani. The power of retribution, menuju ke arah belakang. Para pasukan dari Bigetron Alpha mencoba untuk memakan seorang Jamie. Hilang satu persatu para pasukan dari Pandan lewat wajah. Dan langsung harus spray damage gagal didapatkan oleh seorang Saken. Karena sosok dari Sanji akan coba dimakan begitu saja. Sorizo ada di depan sana, kehilangan Sanji, tandanya tidak ada high defensive. Jika hilang, Outplay tertarik, apa terjadi? Kematian yang sangat-sangat besar untuk Eko. Sang robot merah yang mampu membalikan keadaan kali ini best turret di arah mid lane yang menjadi tujuan